Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin membawa informasi. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sebagai penerima PKH ya, program Keluarga Harapan, Bansos, Bantuan Sosial, program Keluarga Harapan tahap 4 ya. Pencairannya sudah dimulai sejak bulan kemarin sampai Desember ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat. Dan tentu dari sekian penerima Bansos PKH tahap 4 ini tentu mungkin tidak semua, tetapi ada beberapa yang mengalami kegagalan untuk cair. Jadi supaya tidak gagal paham Bapak Ibu bahwa untuk Bansos PKH tahap 4 di bulan Desember tahun 2022 ini adalah bukan gagalnya pencairan secara keseluruhan, tidak ya, tetap yang berhak menerima seperti biasa menerima pencairan, tetapi ada beberapa yang gagal, sehingga menyebabkan tidak disalurkan ya ke masyarakat oleh Kemensos Bapak Ibu. Ya, dalam hal ini mungkin kalau di bank penyalur lah barangkali begitu Bapak Ibu ya, tidak bisa disalurkan karena ada beberapa alasan tentu ya. Nah, di sini saya kutip dari pikiranrakyat.com bahwa ada 5 mungkin ya penyebab PLT Kemensos tidak jadi disalurkan ke masyarakat. Jadi ada alasan. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami hal ini gitu ya, tentu harus diketahui dulu kenapa tidak bisa dicairkan. Begitu Bapak Ibu. Baik. Bansos PKH bawa ke Bapak Ibu. Nah, berikut ini adalah beberapa kemungkinan kesalahan yang bisa menyebabkan program Keluarga Harapan ini ya, yang tahap 4 ini tahun 2022 tidak cair. Nah, ini alasannya. Jadi sekali lagi jika Bapak Ibu mengalami tidak cair, kok biasa rutin cair misalnya tiba-tiba atau tidak cair misalnya mengalami itu, maka mungkin ada beberapa kaitan terkait dengan proses data kependudukan ini Bapak Ibu. Alasan yang pertama adalah NIK atau nomor kartu keluarga masyarakat tidak valid ya dengan data yang tertera di Dukcapil. Itu pertama. Ya. Jadi nomor induk kependudukan atau nomor induk kartu keluarga tidak valid dengan data yang tertera di Dukcapil ya. Ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mungkin di masing-masing kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada perbedaan nama pada NIK ya. Ada perbedaan nama pada NIK pengurus dengan NIK rekening penerima. Artinya ini mungkin kesalahan human error, kesalahan manusia. Ya, ketika mengupdate data ya dari petugas PKH, biasanya di desa itu namanya pendamping PKH ya Bapak Ibu. Mungkin ini ada perbedaan nama ya, perbedaan nama dan pada NIK ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan tidak cair. Kemudian yang ketiga adalah data kartu keluarga penerima manfaat berstatus sosial sebagai pekerja seperti ASN, TNI atau Polri. Nah, ini yang tidak boleh ya, tidak boleh terjadi ya. Jadi untuk aparatur sipil negara, TNI dan Polri itu tidak berhak ya, sama sekali tidak berhak bansos ya. Nah, ini terdeteksi barangkali ya data KK penerima manfaat berstatus sosialnya sebagai pekerja. Nah, ini juga jelas ya. Kalau ketahuan digagalkan karena ini sistem, maka otomatis nanti tidak bisa disalurkan ke masyarakat. Kemudian yang nomor 4, terindikasi sebagai penerima ganda bansos dalam satu kartu keluarga. Ini yang juga nggak boleh terjadi. Jadi upayakan kalau bisa itu kan penerima bansos itu tidak numpuk di satu keluarga. Jadi terindikasi sebagai penerima ganda bansos ya dalam satu kartu keluarga. Ini juga nggak boleh. Kemudian NIK masyarakat belum masuk DTKS Kemensos, data terpadu kesejahteraan sosial. NIK masyarakat belum masuk DTKS Kemensos. Biasanya Bapak Ibu nanti datang ke Dinsos ya di kabupaten kota untuk terkait dengan DTKS ini. Jadi sebab ini untuk masuk ke DTKS ada prosedur tersendiri ya, pendaftaran tersendiri untuk agar masuk ke data terpadu tadi yang ada di Kemensos. Itu Bapak Ibu. Nah, inilah 5 alasan sebagian masyarakat mungkin tidak cair ya untuk PKH bansos PKH-nya di tahun 2022 ini di tahap keempat.
Nah, ini mungkin beberapa alasan. Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat kepada Bapak Ibu ya yang penerima PKH. Mudah-mudahan uangnya bisa dimanfaatkan dengan baik, itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kategori masyarakat dalam nominal bansos. Nah, jadi ini saya sampaikan. Adapun kategori masyarakat dan nominal bansos. Jadi kategorinya apa saja yang berhak menerima itu harus tahu nih, ya. Mungkin saja kalau kalau yang masyarakat yang biasa menerima bansos mungkin tidak masalah ya. Artinya sudah paham lah bagaimana caranya, proses pencairannya seperti apa, begitu sudah tahu. Tapi bagi teman-teman masyarakat yang barangkali baru gitu ya, belum pernah menerima data ini, ya perlu diketahui. Kategorinya adalah ibu hamil atau nifas dan dapat bantuan sebesar 750.000 per tahap. Anak usia 0 sampai 6 tahun dapat bantuan 750.000 per tahap. Ini yang 06 tahun ini mungkin ada kategorinya, tetapi mereka yang 06 tahun ini belum masuk sekolah ya, gitu ya. Kemudian lansia usia 60 tahun ke atas dapat bantuan sebesar 600.000 per tahap. Kemudian penyandang disabilitas berat 600.000 per tahap. Kemudian siswa SMA sederajat dapat 500.000 per tahap ya. Siswa SMP-nya 375.000, siswa SD-nya 225.000 per tahap. Ini untuk kategori PKH Bapak Ibu ya, bansos PKH. Dan siapa saja masyarakatnya Bapak Ibu ya, Bapak juga harus Ibu tahu masyarakat penerima bansos ini, dan nanti biar pendamping ya akan menjelaskan ya, pendamping di desa akan menjelaskan. Jadi tidak semua ya, intinya adalah masyarakat miskin Bapak Ibu ya yang berhak untuk menerima dana bansos PKH ini. Barangkali itu ya informasi yang dapat saya terima, yang dapat saya bagikan. Kenapa ada beberapa PKH yang tidak bisa dicairkan? Nah, ini tadi yang saya sampaikan alasan-alasan ini. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf ya apabila kurang runtut penjelasannya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.